Itu saya kira tadi Bapak udah sampaikan beberapa agenda penting. Tapi ada beberapa statement juga yang mungkin saja bisa muncul. Bahwa satu pemimpin daerah maupun di mana aja berkaca pada situasi yang ada sekarang. Kalau kemudian lingkarannya itu masih banyak orang-orang nakal, ada politisi nakal, ada birokrasi yang nakal. Tidak semua birokrasi nakal ya. Tapi kita tahu sendiri, ketika birokrasi kita itu masih banyak yang nakal. Nah, ketika birokrasi nakal, politisi nakal, kemudian pengusaha nakal, apakah program tadi itu akan berjalan maksimal? Tentu enggak lah gitu kan. Kita sampaikan saja secara tegas, tidak bakalan jalan tereksekusi dengan baik gitu loh. Bahkan menggapai sekian persen yang ditargetkan juga bakalan tidak gitu. Lantas kalau begitu, kita dorong. Bu Shirley tidak hanya saja melakukan perbaikan sebatas pada infrastruktur dan lain seterusnya, tetapi untuk kemudian menyelesaikan infrastruktur, kesehatan, jalan, semuanya baik ini, tatkala kemudian birokrasinya itu bagus. Misalnya tadi orang-orang yang dianggap buruk dan lain seterusnya punya potensi-potensi untuk tidak bisa bekerja dengan baik, berkolaborasi dengan pimpinan yang paling tertinggi sekalipun tidak bisa dapat diajak untuk melakukan kompromi misalnya, bekerja dengan baik, tentu mesti harus dilengsarkan, digeser maksudnya. Harus digeser. Kenapa? Jangan menjadi penyakit ya. Yes, ini dia bisa saja akan menjadi beban besar dalam konteks mengeksekusi program-program ini. Tapi kan ketika kemudian publik tahu bahwa yang sakit-sakit itu kemudian tidak yang tadi, sekarang kan berarti dibutuhkan ketegasan dari pemimpin sendiri. Tapi kalau kemudian contoh misalnya dalam 100 hari orang-orang nakal ini misalnya tidak terdeteksi, atau mungkin Ibu Shirley tahu, tapi dia nggak mau tadi yang ente bilang, mau singkirin. Dan publik sendiri nggak mau tahu dong. Publik nggak mau tahu itu apakah itu ada yang nakal dan sebagainya. Yang jelas yang dia salahin adalah gubernurnya. Begini. Atau bagaimana menurut Anda? Saya pada beberapa kesempatan menyampaikan satu hal, yakni adalah pertama, kita mendorong Bu Shirley untuk tidak menerapkan satu budaya politik yang sistemnya adalah saling membalas gitu, karena perbedaan politik pada pilkada lalu. Tetapi begini, maksudnya saling membalas bagaimana? Maksudnya membalas gitu loh. Jadi membiarkan perbedaan politik itu tumbuh di situ loh. Efek pilkada. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi kita mendorong agar penyelesaian terhadap ini dulu nih. Jadi melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan-perbedaan pilihan itu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua adalah saya menyampaikan gitu loh, biar Bu Shirley di dalam konteks melakukan rekonsiliasi merangkul perbedaan-perbedaan itu, tentu dengan catatan bahwa yang bisa dapat dirangkul itu adalah yang siap bekerja dengan tulus, ikhlas, yang mau ingin mengorbankan waktunya, otaknya, punggungnya, ya, itu untuk kepentingan masyarakat Maluku Utara. Itulah yang kemudian kita dorong. Nah, Bu Shirley mesti harus melakukan perbaikan terhadap ini dulu. Tentu persoalan ini kan bermula dari dalam birokrasi. Ketika birokrasi ini baik, birokrasi ini bersih daripada kepentingan-kepentingan personality, persoalan unsur-unsur KKN, maka saya yakin sungguh, Pak, apa yang ditargetkan oleh Bu Shirley lewat momentum-momentum kampanye disampaikan secara tegas dan meyakinkan masyarakat Maluku Utara di sana, semua bakalan tereksekusi dalam waktu yang satu periode mendatang. Jadi saya punya optimisme di situ. Jadi kita dorong Bu Shirley melakukan perbaikan tidak hanya sebatas pada infrastruktur, tetapi juga birokrasi. Pak, persoalan korupsi di Maluku Utara 1 tahun belakangan, ya kan cukup memukul kita, Pak, ya kan, cukup memukul dan membuat kita kurang begitu optimis. Tetapi dengan kemudian hadirnya Bu Shirley dengan motivasi besar untuk kemudian menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Utara, kita punya keyakinan di situ. Yuk, kemana optimisme ini kemudian akan tumbuh pelan-pelan dengan harapan bahwa Bu Shirley mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini dari dalam birokrasi agar segala bentuk tujuan-tujuan itu bisa dapat terrealisasi dengan baik. Agar apa? Masyarakat bisa dapat meyakini loh, percaya bahwa betul kita itu tidak salah milih, tepat kita pilih orang. Oke. Seperti itu. Bapak, ini
tadi Bapak singgung soal Ya. pertambangan. Enggak apa masuk sedikit ya, Oke, karena oke. Bapak kan tahu persis soal realitas tata kelola pertambangan di Maluku Utara. Oke, Kemarin banjir, tanah longsor ya, banjir, polusi udara kan oke. itu fenomena ya. Oke. Dan sampai sekarang sebagian masyarakat di sana masih mengeluh soal tata kelola lingkungan akibat industri ekstraktif. Nah, bagaimana kira-kira ke depan untuk menurut Anda yang lihat di sana? Karena ini kan tidak boleh jangan kemudian isu pertambangan ini dikesampingkan dong. Ini kan kritis ini. Yes. Bahwa krisis lingkungan itu bukan satu ya dalam sebuah pandangan, sebuah pernyataan juga bahwa ya itu kan karena ulah manusia. Nah, ulah manusia berarti kita semua kan. Nah, bagaimana caranya kita pulihkan ini barang? Nah, kita butuh pemimpin yang baru tentu. Nah, menurut Anda yakin nggak Ibu Shirley akan fokus menyelesaikan soal tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup di Maluku Utara? Ya, gini ya, optimisme saya melihat kemudian latar belakang Bu Shirley gitu ya. Karena begini, saya sebelum masuk. Oke. Kita lihat hampir visi misi Bu Shirley kelihatannya kurang terlalu ke situ. Ya. Bapak tahu sendiri kan, poinnya apa kan? Oke. Nah, menurut Bapak gimana? Begini, tidak menjadi soal ketika kemudian di sana terlihat kekosongan itu, penjabaran secara detail berkaitan dengan mengakomodir segala bentuk kepentingan pertambangan gitu misalnya, untuk menyelesaikan gitu persoalan-persoalan mendasar yang hari ini dirasakan oleh masyarakat secara langsung misalnya. Nah, tapi saya mau bilang bahwa saya punya optimisme dengan itu. Saya punya optimisme bahwa Bu Shirley dengan latar belakang dia gitu kan, sebagai penambang misalnya gitu, maka kita dorong gitu loh, kita dorong beliau ini untuk kemudian kekuasaan yang dia punya hari ini yang diberikan oleh otonomi daerah misalnya, undang-undang otonomi daerah, sebagai pimpinan paling tertinggi di Maluku Utara untuk bisa dapat kemudian melahirkan peraturan daerah sifatnya kemudian untuk bisa melakukan pengeksekusian terhadap perlindungan lingkungan yang ada di sana. Hari ini kita lihat secara artinya dia punya banyak kewenangan dari segi evaluasi. Yes. Kita nggak menolak tambang, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, kita nggak menolak tapi itu. Kan harus ada keseimbangan terhadap bumi. Lingkungan hidup ini juga harus diperhatikan. Bumi ini sudah terlalu baik loh, Pak. Nah, yang kira-kira begitu. Tapi kan kita tahu bahwa gubernur itu harusnya punya daya punya kewenangan untuk bagaimana memberikan catatan, perbaikan. Apa aja poinnya. Nah, ini apakah pertanyaannya? Apakah Ibu Shirley mau nggak memberikan catatan terhadap agenda pertambangan di Maluku Utara? Menurut Anda? Itu nanti kita tanyakan sama talent saya bicara. Saya bukan juru bicara Bu Shirley. Oke, baik. Terima kasih. Waktu kita kelihatannya habis nih. Ya, untuk pertanyaan terakhir, saya kira itu bisa kemudian dijawab secara langsung. Maksudnya Anda yakin nggak? Apa tadi? Kata kuncinya? Bisa nggak Ibu Shirley punya catatan soal sejauh ini perkembangan pertambangan di Maluku Utara? Evaluasinya apa? Dan apa langkah-langkah selanjutnya? Ya, jawabannya adalah saya tidak pernah berkawan dengan Bu Shirley, saya belum pernah ketemu sama beliau. Yakin nggak dia itu soal masalah apakah dia punya catatan atau tidak? Kalau kita ini kan sama-sama nih berada pada posisi tidak mengetahui tentang hal itu. Oleh sebabnya begini, tentu dalam persoalan yang sudah berkembang ini, persoalan yang sudah menjadi persoalan mendasar di Maluku Utara yang sudah terlihat secara kasat mata ini, memang mesti menjadi keharusan bagi Bu Shirley untuk harus dicatat sebagai bentuk catatan untuk diperbaharui. Harus ya? Harus, itu harus loh. Nggak boleh disepelein ya? Nggak boleh, Pak. Bumi ini sudah terlalu baik. Jadi Bapak setuju bahwa Ibu Shirley harus berikan catatan terkait dengan perkembangan pertambangan di sana. Ada PSN di sana, tapi kan nggak boleh dong PSN kemudian seolah-olah nggak ada gubernur di sana. Yes, tentu. Ya gubernur kan punya daerah, dia harusnya punya catatan evaluasi yang mungkin saja bisa didengar oleh pemerintah pusat. Yes. Kira begitu. Artinya kan begini, ketika kemudian kita bicara menyangkut soal masalah proses, nanti ya misalnya nih, di bawah dalam konteks sarana yang umum misalnya, konteks perizinan dan lain seterusnya, mungkin itu adalah kewenangan pemerintah pusat gitu ya.
Dengan kemudian hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menjadi polemik beberapa tahun yang lalu misalnya. Tapi peran pengawasan kan bisa. Oke, saya mau sampaikan ini. Tetapi Ibu Shirley bukan berarti kewenangannya sebagai pimpinan tertinggi di Maluku Utara terbatas ketika kemudian hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. No, dia bisa menggunakan kewenangan dia sebagai pimpinan paling tertinggi yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah untuk bisa apa? Menciptakan peraturan daerah, ya kan? Yang diberikan pula kewenangannya oleh undang-undang untuk apa? Melindungi segenap kepentingan masyarakat Maluku Utara dan Maluku Utara itu sendiri. Jadi saya kira itu poin itu. Oke, baik Pak Alhams, waktunya. Terima kasih banyak. Oke, terakhir barangkali Apa itu? ada pesan-pesan buat publik, buat pemuda Wah, menarik ini. di Maluku Utara khususnya, karena kita bicara soal Maluku Utara. Oke. Pasca putusan MK dan kita menunggu semua pelantikan gubernur kita yang baru. Apa pesan? Pesannya satu. Pilkada telah berakhir. Dinamika-dinamika politik pilkada kita sudahi semua itu. Ya kan? Yang paling terpenting adalah kita tatap 5 tahun ke depan. Masa depan Maluku Utara dan generasi Maluku Utara itu jauh lebih penting ketimbang kita mesti harus terjebak dan berbicara tentang perbedaan politik pilkada. Selesailah di situ. Itu bagi perbedaan. Yang kedua adalah bagi pendukung misalnya. Kita pun juga mesti harus legowo dengan situasi yang ada. Dan yang tadi poinnya adalah kemenangan Bu Shirley melalui pilihan mayoritas 50% sekian ini itu tidak mesti harus dijadikan sebagai momentum untuk dimonumentalkan, tetapi mesti dijadikan sebagai momentum untuk ditantangkan kepada Bu Shirley. Bu, 50% sekian suara dipercayakan kepada Ibu, menentukan kemenangan Ibu. Sisanya? Apakah kemudian dengan besaran suara yang menentukan ini, Ibu bisa mengeksekusi segala bentuk kepentingan yang diakomodir dalam konsep lewat momentum-momentum kampanye itu di dalam 1 tahun ini, 1 tahun, 1 periode ke depan, ataukah tidak? Itulah yang mesti harus ditantangkan kepada Bu Shirley. Ya, semoga beliau bisa mendengarkan perbincangan kita yang cukup sederhana ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.